sejahtera. Perkenalkan, nama saya Julia Friska Marbun, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua LPTK Universitas Negeri Malang. Nah, ini dia kartu peserta ujian saya. Pada hari ini, 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek UKIN di SD Negeri 071060 Lasara Idanoi, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pembelajaran saya hari ini akan saya laksanakan di kelas 6 SD dengan tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat? Masih semangat? Oke, baiklah. Puji Tuhan sehat semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebelumnya kita lihat dulu teman-teman yang belum hadir. Hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak. Oke, baiklah. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu. Sifat magnet, ya kan? Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang ketiga. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mendengar penjelasan melalui PowerPoint, siswa dapat menyebutkan jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Nah, yang kedua, setelah mengamati gambar pada slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah mendengar penjelasan dulu, siswa dapat menjelaskan aspek kalimat tanya, yaitu aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Dan kita mulai pembelajarannya, coba perhatikan ke depan. Coba dilihat ke depan. Nah, ini adalah tumbuhan apa ini? Tumbuhan apa, nak? Yang ini? Teratai, ya, bagus. Yang ini? Kaktus. Oke, bagus. Nah, pertanyaannya yang pertama, mengapa tumbuhan teratai dapat mengapung di air? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan, nak? Karena ringan. Oke, bagus. Nah, bagaimana daunnya? Lebar. Nah, daunnya lebar. Untuk apa daunnya lebar? Apa, nak? Supaya bisa mengapung di air. Ya, bagus. Nah, pertanyaan yang kedua, coba lihat. Ini apa
pasir, ya bagus. Mengapa tumbuhan teratai mengapung di air dan mengapa kaktus berduri? Nanti akan kita diskusikan di dalam kelompok. Nah, setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan, ya kan? Selama pertumbuhannya juga ada itu yang disebut dengan adaptasi tumbuhan. Sama seperti hewan, tumbuhan juga melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, Ibu mau tanya, apa itu adaptasi? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan, adaptasi? Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri dengan lingkungannya, ya bagus. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Tahu habitatnya? Apa arti habitat? Tempat tinggal. Tempat tinggal, ya bagus. Habitat itu tempat tinggal, ya kan? Nah, berdasarkan tempat tinggalnya atau habitatnya tadi, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama tumbuhan hidrofit, yang kedua tumbuhan hidrofit, yang ketiga tumbuhan xerofit. Paham ya? Oke, kita yang pertama. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Nah, itu paling gampangnya, tumbuhan yang hidup di air. Itu hidrofit. Nah, contohnya ini tadi contohnya apa ini? Teratai, ini kiambang, ini apa ini? Eceng gondok, ini kangkung air, ya kan? Pernah makan sayur kangkung? Enak? Nah, oke. Kalau kita perhatikan dulu yang pertama. Atau pernah melihat tumbuhan teratai? Pernah memegangnya? Nah, kalau ini kiambang, ini banyak di kolam-kolam ini. Pernah melihatnya? Pernah dipegang juga? Pernah kalian mencabutnya? Pernah. Oke, nanti itu banyak ya. Nah, dalam waktu 5 menit diskusikan dengan temannya. Coba lihat gambarnya. Apa ciri-ciri tumbuhan yang ketika kamu cabut dia, bagaimana akarnya, bagaimana batangnya, bagaimana daunnya? Ya, Ibu kasih waktu 5 menit, coba diskusikan dengan temannya. Coba dilihat aja bahan bacaannya, dilihat. Coba lihat bagaimana daunnya. Secara keseluruhannya, bukan satu-satu yang secara keseluruhannya, bagaimana tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Oke, siapa yang bisa menjawab? Satu orang berdiri. Oke, Alfred. Punya lomba antara sel yang berisi udara agar bisa mengapung di air. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Yang lain. Oke, Jepa, coba. Gunai tumbukan lebar untuk membantu menjelaskan. Iya, daun yang lebar untuk membantu penguapan di air. Kemudian, bagaimana dengan akarnya? Ayo, yang kelompok ini. Siapa bisa? Ayo, Hertin. Mempunyai akar yang tertanam di dasar air, akarnya pendek dan halus untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak. Oke, silakan dulu. Nah, itulah tadi ciri-ciri tumbuhan di air. Yang pertama, daunnya lebar dan tipis, ya kan? Apa gunanya daunnya lebar dan tipis? Iya, memperbesar penguapan air. Kemudian juga supaya dapat tetap mengapung. Nah, batangnya berongga, ya kan? Batangnya berongga. Pernah kamu makan sayur kangkung? Pernah melihat batangnya berongga? Nah, apa manfaat dari batang berongga itu?
Apa itu tumbuhan hidrofil? Yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab, tidak basah, tidak berair dan tidak kering, tapi lembab dia. Ada basah-basah sedikit, tetapi tidak di air, ya kan? Tetapi tidak kering juga. Nah, contoh tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab atau tumbuhan hidrofil itu, nah, ini tumbuhan apa ini? Lumut. Pernah melihat lumut? Ya. Nah, inilah contoh tumbuhan hidrofil atau tumbuhan yang hidup di daerah atau di tempat yang lembab. Paham ya? Nah, oke, yang berikutnya tumbuhan xerofil. Tumbuhan xerofil yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Di daerah yang kering biasanya itu di gurun pasir atau di tempat yang jarang mendapatkan air. Nah, coba lihat. Kenal semua tumbuhan ini? Ini tumbuhan apa? Terus ini? Ini? Buah naga. Ini? Pohon kurma. Ya, bagus ya. Semua tahu pohonnya. Nah, coba kita lihat. Apakah persamaan daripada keempat gambar ini? Apa nak? Coba untuk suaranya bagus. Ya, bagus. Sama-sama berduri. Nah, pernah melihat kaktus? Punya tanaman kaktus? Pernah mencabutnya? Lidah buaya. Di mana ada lidah buaya? Di mana dilihat lidah buaya? Siapa yang ada tumbuhannya, tanaman bunganya lidah buaya? Iya. Ini dia jadi apa? Yang malu-malu ya kan? Nah, ya. Kemudian buah naga. Pernah melihat buah naga? Pernah memakannya? Pernah memegang batangnya? Pernah? Oke, Jeva. Pernah melihat batang buah naga? Coba ceritakan bagaimana batangnya? Bagaimana? Panjang ke bawah dan berduri. Ya, tebal. Lidah buaya tebal. Ini juga tebal. Kemudian ini pohon kurma ini. Bagaimana pohon kurma ini? Pohon kurma ini biasanya hidup di daerah gurun pasir, ya kan? Apa tujuannya batangnya berduri? Supaya melindungi diri. Oke, selain daripada melindungi diri, adaptasi terhadap lingkungannya bagaimana? Adaptasi terhadap lingkungannya. Yang pertama itu supaya dapat bertahan hidup di daerah yang kering. Durinya ini untuk memperkecil apa? Memperkecil peluang, iya kan? Sehingga masih banyak tersimpan di dalamnya cairan. Nah, kemudian batangnya dilapisi seperti lapisan lilin. Apa tujuan batangnya dari seperti lapisan lilin? Apa nak? Mengurangi penguapan. Kemudian akarnya, bagaimana akar daripada tumbuhan ini? Panjang dan menyebar luas sepanjang-panjangnya. Nah, apa tujuannya panjang akarnya? Untuk mencari air sebanyak-banyaknya. Ada lingkungannya. Bagaimana dengan cara tumbuhan melindungi diri dari musuh? Inilah seperti contohnya tadi memiliki duri, ya kan? Nah, cara tumbuhan melindungi diri dari musuh. Yang pertama, tumbuhan melindungi diri dengan apa contohnya tadi? Siapa yang menyebutkan contoh? Siapa yang bisa menyebutkan contoh tumbuhan yang berduri? Kaktus, apa lagi? Lidah buaya, apa lagi? Coba diingat-ingat yang berduri, apa lagi? Bunga mawar, apa lagi?
tumbuhan yang ada bulu-bulunya? Rambutan. Apa lagi? Pohon bambu, iya, pohon bambu, iya kan? Nah, kemudian tumbuhan yang melindungi diri dengan racun. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Apa nak? Siapa yang tahu kalau bunga mawar tadi beradaptasi dengan cara apa? Atau melindungi dirinya dengan cara apa tadi? Duri. Ya, melindungi diri dengan cara tumbuhannya berduri, ya kan? Nah, sehingga ketika hewan atau manusia yang ingin mengambil tumbuhan mawar tersebut tadi bagaimana? Kesakitan, ya kan? Kena durinya kesakitan. Kalau hewan yang lain kena durinya tidak akan lari. Atau bahkan kalau anak kecil saja kena duri mawar bagaimana? Menangis, lari. Ya kan? Lari, nggak jadi diambil, nggak jadi. Nah, itulah contohnya melindungi dirinya dari pemangsa atau dari hewan yang lain atau dari makhluk lain yang akan mau mengambil dirinya. Oke, sampai di sini paham? Gampang? Misalnya di air, tempat. Oke, bagus. Makasih ya. Nah, itulah tadi penyesuaian penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Sudah paham semua? Sudah? Nah, berdasarkan lanjutannya tadi dia seperti apa ya? Ada 3 jenis tumbuhan. Yang pertama tumbuhan hidrofit, yang kedua tumbuhan hidrofit, yang ketiga tumbuhan xerofit. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, kasih semangat. Tepuk semangat.
ditinggal ibu. Nah, mengapa adikmu menangis? Karena jawabannya karena ditinggal ibu. Nah, kalau begitu kata tanya mengapa itu menanyakan apa? Sebab atau alasan mengapa terjadi, ya kan? Alasan terjadi atau penyebab. Dari kata tanya bagaimana keadaan ibumu? Sehat? Nah, sehat itu menyatakan apa? Kondisi atau keadaan, ya kan? Nah, paham sampai di sini? Paham? Oke, kalau begitu, mari kita kembali ke tadi. Bunga teratai. Siapa yang bisa membuat pertanyaan mengapa dan tentang bunga teratai? Mengapa bunga teratai berada di atas air? Coba berdiri, nak. Buat suaranya. Mengapa bunga teratai berada di atas air? Ya, bagus. Mengapa bunga teratai? Siapa angkat tangan? Oke, Alfred. Gimana bunga teratai hidup? Oke, bagus. Di mana bunga teratai hidup? Di mana jawabannya? Di air. Nah, sampai di sini paham? Bunga teratai. Sampai di sini paham? Ah, benar? Nanti. Nah, sekarang ini siapa yang bisa membaca yang kuat suaranya dan tegas? Siapa yang kuat suaranya? Si Nuris, kuat suaranya. Kuat, baca. Ya, baca. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Sekarang bersama dengan teman sekelompokmu, cobalah diskusikan. Berarti membuat kalimat tanya tentang apa tadi? Tentang proklamasi kemerdekaan ini, ya kan? Tentang proklamasi kemerdekaan. Buatlah kalimat tanya dan jawabannya. Gampang itu kita buat apa? Boleh diskusikan.
Indonesia Merdeka. Oke, jadi kalau begitu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Mulai dari tadi apa yang kita pelajari tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, kemudian cara tumbuhan melindungi diri dari musuh. Nah, berdasarkan habitatnya tadi, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan apa? Hidrofit, apalagi? Higrofit, apalagi? Dan xerofit. Harus diingat itu ya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan hidrofit, higrofit, dan xerofit. Hidrofit tadi tumbuhan yang hidup di air. Kalau higrofit tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab atau tempat yang lembab. Kalau xerofit tadi tumbuhan yang hidup di daerah kering. Oke, sampai di sini paham? Kemudian aspek kata-katanya tadi, aspek apa saja? Apa, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Sudah paham ini semua? Sudah? Sudah paham? Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Kalau begitu, bagian mana yang kamu paling suka dari pembelajaran kita hari ini? Ini masing-masing ya. Yang ini tidak berkelompok. Jawab masing-masing. Lingkar di situ saja. Yes. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti dulu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian ingat, ya kan? Jangan langsung lupa. Nah, tugas di rumah supaya dibaca-baca buku tentang adaptasi hewan. Itu pelajaran kita untuk minggu depan. Ya, nanti buka screen nanti diberitahu ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya dan atau cara hewan melindungi diri dari musuhnya juga. Sudah? Oke, sekarang simpan bukunya. Simpan semua bukunya. Kita mau pulang, tapi sebelum pulang kita berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Ayo, Jeva. Amin.